Asmaul Husna berikutnya, Asmaul Husna yang ke-77, Al-Wali. Jelaskan dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat surat ke-13 ayat 11 yang berbunyi, Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah melindungi seluruh makhluknya. Allah merintahkan kepada malaikat untuk menjaga manusia. Allah merintahkan kepada benda-benda untuk bergerak mengikuti sunatullah. Umpamanya matahari terus-menerus bersinar, bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari sehingga terjadi siang dan malam. Sementara manusia diberi kebebasan untuk memilih mukmin atau kafir. Manusia itu diciptaan Allah terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya terikat dengan sunatullah. Jika tidak makan, maka dia lapar. Jika lapar terus-menerus, akan sakit. Tapi manusia juga diberi rohani. Rohani itu punya daya fikir dan daya rasa. Nah, di rohaninya itu dia punya daya pilih. Dia punya potensi untuk memilih apakah dia mengembangkan daya rasanya dikembangkan sehingga daya fikirnya bagus, lalu daya hatinya juga bagus. Jika itu dikembangkan, maka dia menjadi orang beriman. Jika dia tidak kembangkan, maka dia akan menjadi orang yang tidak beriman. Nah, manusia bisa memilih. Dia diberi pilihan oleh Allah apakah dia menjadi orang mukmin atau dia menjadi kafir. Jadi tadi kalau dia kembangkan potensi hatinya itu, dia bisa menjadi mukmin. Tapi kalau dia tidak kembangkan, maka dia bisa menjadi kafir. Tidak meyakini akan kebesaran Allah. Nah, karena manusia diberi pilihan untuk berbuat baik atau tidak, untuk mukmin atau kafir, maka dia dimintai pertanggungjawaban nanti dari akhir. Manusia setelah mati akan dihidupkan kembali dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setelah kita memahami Asmaul Husna Al-Wali, ada berapa nilai yang dapat kita ambil dan bisa dijadikan teladan dan diimplementasikan dalam kehidupan kita hari-hari. Pertama, meskipun disuruh memilih, kita boleh memilih, tapi kita memilih beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita kembangkan potensi hati kita sehingga dekat kepada yang menciptakan kita. Dua, kita hendaknya melindungi keluarga kita dari kemaksiatan. Samping melindungi keluarga dari hal-hal yang bersifat material. Artinya
mencari rezeki untuk melindungi keluarga kita secara fisik dan melindungi keluarga kita juga secara spiritual, mengarahkan dia menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian ketiga, kita terus-menerus berzikir kepada Allah agar hati kita dekat sehingga kita merasa kita terasa dilindungi oleh Allah dan akhirnya terhindar dari maksiat. Asmaul Husna berikutnya yaitu Asmaul Husna yang ke-78, Al-Muta'ali artinya maha tinggi. Jelaskan dalam firman Allah surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 9. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Artinya Allah mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Dari firman Allah di atas dapat kita pahami bahwa Allah itu maha tinggi, maha besar, dan dia mengetahui segala sesuatu yang tampak atau yang tidak tampak, yang kita ungkapkan secara bahasa, secara lahiriah, atau yang tersirat di dalam hati kita. Dia mengetahui, karena dia maha tinggi, dia mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dalam hati kita. Setelah kita memahami Al-Asmaul Husna Al-Muta'ali, ada berapa nilai yang dapat Al-Muta'ali, ada berapa nilai yang dapat kita teladani dari Al-Muta'ali ini. Pertama, Allah sebagai zat yang maha tinggi, dia telah memberikan kemampuan dan prestasi dan fasilitas kepada manusia sehingga kita dapat menjalani kehidupan. Jadi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalani hidup ini, dan kita dikasih fasilitas hidup oleh Allah, fasilitas udara, fasilitas air, dan lain sebagainya untuk menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Kita menggunakan kemampuan yang diberi oleh Allah itu. Kemampuan yang diberi oleh Allah pada kita, kita gunakan sesuai dengan petunjuknya. Yang kedua, kita tetap rendah hati meskipun prestasi yang diperoleh lebih tinggi dari yang lain. Tiga, kita tidak boleh sombong bila menduduki suatu jabatan yang tinggi, karena kesombongan itu dapat menjatuhkan manusia. Asmaul Husna berikutnya yaitu yang ke-79, Al-Barru, artinya maha berbuat kebaikan. Firman Allah dalam surat At-Tur, surat ke-52 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Dari ayat di atas, maka
dapat kita pahami bahwa Allah itu maha berbuat baik. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa penduduk surga bercerita dengan sesama mereka di surga. Salah seorang bercerita kepada temannya di surga itu. Mereka katakan bahwa mereka khawatir tidak dapat masuk surga ketika masih di dunia. Mereka khawatir takut tidak bisa masuk surga. Oleh karena itu mereka selalu berbuat baik dan beriman serta bertakwa kepada Allah. Jadi rasa khawatiran itu akhirnya mendorong mereka, dia bercerita, mendorong mereka untuk berbuat baik dan beriman serta bertakwa. Allah sebagai zat yang maha baik tentunya akan membalas kepatuhan manusia yang beriman dan bertakwa dengan kebaikan, yaitu dengan surga. Dari penjelasan di atas ada beberapa nilai yang dapat kita ambil. Pertama, kita senantiasa hendaknya berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Sebagai anak, Allah telah berbuat baik kepada manusia. Dia membalas kebaikan yang dikerjakan oleh manusia. Allah karena dia maha baik. Jadi kita mencoba untuk meniru bahwa Allah itu baik, maka kita meniru juga, kita berbuat baik. Yang kedua, kita hendaknya bersedekah ketika lapang atau sempit, sesuai dengan kemampuan. Kemudian ketiga, kita senantiasa bersikap baik terhadap semua orang. Jadi kita berusaha meniru sifat Allah ini. Tapi tentunya kita tidak maha baik. Kita hanya baik saja. Selanjutnya yang ke-80, Asmaul Husna yang ke-80, At-Tawwabu, artinya maha penerima taubat. Jelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat ke-9, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa annallaha wat tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Dari ayat di atas kita dapat pahami bahwa Allah itu menerima taubat orang yang benar-benar bertaubat. Benar-benar bertaubat artinya betul-betul meninggalkan, benar-benar meninggalkan perbuatan yang buruk yang dilakukan, lalu diganti dengan perbuatan yang baik. Terus tidak mengulangi lagi perbuatan taubat itu. Misalnya seorang yang mencuri, lalu dia bertobat, dia menghentikan mencuri. Berhenti dia mencuri itu, lalu dia robah perilakunya dengan perilaku yang baik. Dia senantiasa mungkin bekerja keras, dia mengawasi keluarganya, dia membantu orang, dia tinggalkan perbuatan yang lama, yaitu mencuri. Ini artinya dia benar-benar bertaubat dan dia tidak mengulang-ulangi lagi. Namanya taubat nasuha. Allah meminta manusia untuk mengembangkan potensi yang telah diberikannya, yaitu ilmu, potensi ilmu
dan potensi keimanan. Allah memintanya untuk mengembangkan sehingga dia bisa membangun bayang-bayang surga di dunia ini. Jadi dua potensi itu harus dikembangkan. Potensi ilmu untuk mengatasi hal-hal yang bersifat material, dan juga potensi iman harus dikembangkan agar mendapat petunjuk dalam mengaplikasikan ilmu itu, sehingga dapat membangun bayang-bayang surga di dunia ini. Tapi ketika manusia mulai mengembangkan potensinya, ternyata tercampur yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk tercampur sehingga menimbulkan konflik. Manusia menjadi gelisah dan pesimis. Nah, untuk mengatasinya agar manusia rasa pesimisnya itu hilang, maka karena merasa dia bersalah, karena tercampur antara kebaikan dan keburukan, yang hak dan yang batil tercampur, ini membuat konflik batinnya dan juga bisa-bisa konflik sosial. Ini membuat dia jadi gelisah dalam hidup. Nah, untuk mengatasi ini, Allah meminta kepada manusia, menyuruh manusia untuk bertaubat, meninggalkan perilaku buruk diganti dengan perilaku baik, sesuai dengan firman Allah. Jadi perilaku baik itu bukan perilaku baik yang sesuai yang budaya atau apa menurut dia sendiri, tapi perilaku yang baik yang sesuai dengan ketentuan Allah baiknya itu. Dari penjelasan pemahaman tentang Asmaul Husna At-Tawwabu, ada beberapa nilai yang dapat kita teladani dan kita implementasikan dalam hidup ini, yaitu pertama, kita bertaubat kepada Allah. Kalau ada kesalahan, kita segera bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita bersedia memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Ada orang yang salah, kita maafkan. Yang ketiga, kita selalu berlapang dada dalam menghadapi persoalan. Demikianlah kajian Asmaul Husna, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barru, At-Tawwabu. Semoga bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.